warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febriansyah Sulaiman dari kelas DSE B, NIM belakang 056. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan topik kedua, yaitu adalah Scrum Event. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya definisi dari Scrum Event. Oke, Scrum Event itu adalah wadah untuk semua acara lainnya. Setiap acara di Scrum adalah kesempatan formal untuk memeriksa dan mengadaptasi artefak Scrum. Acara-acara ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan transparansi yang diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 judul yang ada di Scrum Event, yaitu di sini saya akan jelaskan judul yang pertama, yaitu adalah The Sprint. Sprint adalah jantung dari Scrum, di mana ide-ide diubah menjadi nilai. Mereka adalah acara dengan durasi tetap 1 bulan atau kurang untuk menciptakan konsistensi. Selama sprint itu saya hanya sebutkan dan jelaskan 2 ya. Yang pertama itu adalah tidak ada perubahan yang dilakukan yang akan membahayakan sprint goal. Yang kedua yaitu adalah kualitas tidak menurun. Yang pertama saya akan jelaskan maksudnya itu adalah tidak adanya perubahan tujuan pencapaian dalam proyek atau produk software atau aplikasi tersebut. Yaitu maksudnya itu adalah tidak ada pengubahan finalnya dalam sebuah produk. Jadi contohnya misalkan final dalam sebuah produk tersebut atau sprint goal tersebut, misalkan sprint goalnya itu adalah membuat user nyaman menggunakan aplikasi dan produk kita. Nah, maka tidak boleh dirubah yang dapat membahayakan tujuan dari final project atau sprint goal tersebut, karena sudah ditetapkan sprint goalnya itu apa dan tujuannya itu bagaimana. Karena jika diubah atau yang dapat membahayakan sprint goal, maka kualitas produk, kualitas software atau aplikasi yang kita buat ini akan jelek atau mungkin sangat buruk di depan konsumen atau dipakai oleh para user. Yang kedua yaitu adalah kualitasnya tidak menurun. Maksudnya ini adalah dalam menjalankan sprint, setiap stakeholder itu tidak boleh ada penurunan kualitas pekerjaan ataupun proyeknya. Jadi di kegiatan sprint ini harus dibuat para stakeholder itu konsisten untuk kualitas itu malah harus naik, tidak boleh turun. Karena kalau terjadi penurunan kualitas, maka hasil akhir pada sebuah produk atau software itu maka hasilnya akan jelek karena kualitasnya menurun. Maka dari itu setiap stakeholder harus menaikkan kualitasnya. Seperti itu. Kita lanjut kepada judul kedua, yaitu adalah sprint planning. Saya akan jelaskan sedikit, yaitu adalah perencanaan sprint. Memulai sprint dengan meletakkan pekerjaan yang harus dilakukan untuk sprint. Di sini saya akan jelaskan ya 2 topiknya yang ada di sprint planning itu adalah 1, mengapa sprint ini berharga. Mengapa ya? Saya akan jelaskan sedikit, yaitu adalah pemilik produk mengusulkan bagaimana produk dapat meningkatkan nilai dan kegunaannya dalam sprint. Jadi dalam ini perencanaannya itu yaitu adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk atau software yang dibuat agar lebih baik. Jadi rencananya itu jadi setiap hari, setiap minggu itu kualitas project, kualitas dalam sprint planning itu harus lebih baik lagi seperti itu. Jadi sprint planning ini harus berkembang setiap hari, setiap detik atau setiap minggu seperti itu. Lalu topik keduanya yaitu adalah apa yang dapat dilakukan sprint ini. Kan pasti bingung kan? Saya akan jelaskan, itu adalah melalui diskusi dengan pemilik produk. Pengembang memilih item dari produk backlog untuk termasuk dalam sprint saat ini. Jadi
Di sini kita harus melakukan sebuah diskusi kepada pemilik produk atau product owner untuk pengembangan lebih lanjut. Harus memilih item dari backlognya itu mana yang dapat lebih baik ke depannya dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang seandainya terjadi dibuat sebelumnya. Seperti itu menurut pandangan saya. Oke, melanjut kepada judul ketiga, yaitu adalah Daily Scrum. Oke, saya akan jelaskan sedikit, yaitu adalah tujuannya dari Scrum harian adalah untuk memeriksa kemajuan menuju sprint goal dan mengadaptasi sprint backlog seperlunya, terus menyesuaikan rencana pekerjaan yang akan datang. Oke, Daily Scrum juga adalah sebuah acara 15 menit untuk pengembangan tim Scrum. Oke, jadi Daily Scrum ini seperti kegiatan rutin yang direkomendasikan, yaitu adalah seharinya itu 15 menit untuk pengembangan tim Scrum. Jadi setiap 15 menit itu para stakeholder, para developer juga ikut, dan yang lain-lainnya di tim harus diibaratkan harus berbicara dalam waktu 15 menit. Itu diberikan waktu untuk berbicara apapun itu, misalkan entah dia ingin curhat, siapa tahu untuk membahas project, misalkan ada sebuah kendala, ada sebuah masalah, harus dibicarakan dan didiskusikan didiskusikan secara bersama selama 15 menit tersebut untuk kita mencari solusi, berdiskusi mencari solusi tentang permasalahan tersebut atau memberikan pendapat lebih baiknya bagaimana jika ada stakeholder yang meminta feedback terhadap proyek tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke judul berikutnya, yaitu adalah sprint review. Sprint review ini saya jelaskan adalah tujuan dari sprint review adalah untuk memeriksa hasil sprint dan menentukan masa depan adaptasi. Tim Scrum mempresentasikan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan utama dan kemajuan menuju tujuan produk yang dibahas. Oke, jadi sprint review ini, kata-kata review ini berarti artinya kita mereview project, mereview produk, dan biasanya itu kalau di developer itu modul, setiap modul itu kita review seperti itu. Jadi kita itu lebih ke melihat setiap modul itu kita review apakah ini ada kekurangan atau tidak, apakah ada feedback yang harus diberikan, seperti itu. Jadi lebih ke kita tuh malah lebih gampang itu kita mereview. Ya gampangnya kalau ada YouTuber mereview produk, yaitu mereview setiap pekerjaan ataupun produk yang sudah dikerjakan. Oke, lanjutnya yang terakhir ini ada sprint retrospektif. Saya akan jelaskan sedikit, yaitu adalah untuk merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas tim Scrum, memeriksa bagaimana sprint terakhir berjalan berkaitan dengan individu, interaktif, proses, alat, dan definisi. Selesai. Oke, jadi maksudnya itu yaitu adalah merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Jadi sprint retrospektif ini yaitu adalah jadi lebih ke kita bagaimana cara-caranya atau solusi-solusinya untuk meningkatkan kualitas produk, kualitas, lalu bagaimana caranya agar setiap stakeholder, setiap tim lebih efektif dalam bekerja mengerjakan proyek dan membuat setiap proyek tersebut itu jadi tidak mengalami kendala. Jadi harus efektif. Bagaimana caranya agar efektif, jadi seperti itu, tidak ribet gitu, ibaratkan gampangnya itu. Jadi seperti itu secara singkatnya penjelasan saya. Oke, baik, terima kasih setelah mendengarkan penjelasan saya. Oke, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya Rifki Febriansah Sulaiman, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.